Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai konco dawet, kita ketemu lagi di Cendol Dawet. Rapati legi, rapati pahit, sedengan menyegarkan. Kali ini Anda saya ajak untuk bertamu ke rumahnya Bapak Haji Muhammad Farid. Beliau terkenal sebagai Bupati Lamongan 2 kali periode. Justru itulah ceritanya banyak sekali yang menarik. Termasuk olok-olok teman-temannya. Rit, kok gelem kowe ning Lamongan? Wih, kabupaten paling miskin gitu. Nah, Pak Farid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ceritanya itu? Ya, satu pengalaman yang luar biasa dalam karir saya setelah saya bertugas di Kota Madya Surabaya hampir 20 tahun. Dari Surabaya saya dipindahkan oleh pemerintah mengabdi ke Paiton, di mana PLTU sekarang memberikan satu kontribusi listrik yang terbesar di Jawa barangkali. Saya ikut andil mempersiapkan ketika itu. Di Paiton hanya setahun saya, alhamdulillah, oleh Pak Gubernur ketika Pak Wono saya diperintahkan untuk kembali ke Surabaya, tapi di kantor Gubernur Surabaya selama hampir 5 tahun juga. Jadi saya hitung-hitung selama karir saya hampir sepertiga waktu saya berkecimpung, bergelut, bersahabat dengan wartawan. Sebab saya di Pemda Surabaya pada saya di Humas, kemudian di provinsi juga di Humasnya provinsi. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu, akhirnya ketika Pak Wono menyelesaikan tugas di Jawa Timur, saya dapat perintah untuk siap menerima tugas baru di lapangan kembali. Jika selama bertahun-tahun saya di Pemkot Surabaya dan di Jawa Timur sebagai staf, beliau mengatakan, siapkah kau tugas di lapangan kembali? Siap, Pak. Nggak tahu ceritanya, tahu-tahu saya diperkenalkan oleh Pak Wono untuk sowan Pak Said ketika itu. Dan dari sana saya baru tahu, oh ternyata saya akan diposisikan di Lamongan. Karena itu saya diajak Pak Said untuk ketika itu mengenal Lamongan, mulai dari desa Modo namanya, di mana Pak Said telah lahir di sana, telah besar di sana sampai jadi pemimpin di Jawa Timur ketika itu. Saya punya inspirasi yang ketika itu disampaikan oleh Pak Muhammad Said yang luar biasa. Tahun 89 saya dikukuhkan sebagai kepala daerah Lamongan dalam kondisi Lamongan menjadi daerah tertinggal 3 besar, ya, yang 3 besar itu adalah Sampang, Pacitan, Lamongan. Ketika itu kabupatennya 37. 37. Ya. Ya, berarti Lamongan nomor 34, 35. 36. 36. Iya. Ya. 36, Lamongan 35 ya. Iya. 35 Lamongan, 36 Pacitan, 37-nya Sampang. Ya. Ya, menarik memang. Ya. Ya. Dari sana saya dilatih. Ketika itu yang melatih saya adalah Pak Gubernur Sularso. 3 bulan pertama saya di Lamongan ditengok oleh Pak Gubernur sambil beliau ingin ngecek, ngontrol kelihatannya programmu seperti apa. Di sana saya banyak merenung. Sebab memang saya memulai dari mana nggak tahu juga, karena memang begitu rendahnya kualitas dan kondisi ekonomi yang ada di Lamongan itu. Sementara daerahnya miskin, kemudian infrastrukturnya sangat tidak menunjang. Maka yang terpikir oleh saya ketika itu bagaimana memperkenalkan Lamongan atas konsep pemikiran yang tidak bersifat daerah kedaerahan. Dan alhamdulillah sejak tahun 89 sampai
tahun 94 periode pertama saya telah menyelesaikan dengan baik berbagai penghargaan regional ataupun nasional banyak saya peroleh. Disusul kemudian pada periode kedua tahun 95 dilatih oleh Pak Basofi, terus berlanjut sampai mendekati akhir perjalanan karir saya merasa bahwa sebuah konsep-konsep pemikiran yang saya tawarkan kepada staf dan pada masyarakat disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Lamongan, dan akhirnya Lamongan dari tapak berikutnya, apalagi mulai sekarang sudah pada tataran yang luar biasa. Yang sangat fenomenal dari Pak Farid ini adalah ada gerakan yang namanya Yang Sam. Ya. Sangat terkenal ya. Tambak, ayam dan pisang. Bagaimana bisa menemukan itu? Ya, jadi demikian Pak Ali. Tipologi masyarakat Lamongan itu memang tipe pekerja yang luar biasa. Orang yang akidahnya baik, agamanya kuat, dan keyakinannya juga luar biasa. Orang yang nggak mau diem itu orang Lamongan. Dan yang saya sangat suka bahwa setiap struggle yang dihadapi itu terpecahkan dengan baik. Tergantung siapa yang memimpin dan bagaimana dia akan diarahkan. Dari kondisi seperti itulah saya mencoba untuk mendekati ada kisahnya begini. Ketika saya dari kantor dari rumah ke kantor, saya naik becak. Sementara ajudan mobil sopir spasial. Saya bilang, kamu berangkat dulu naik mobil, aku naik becak. Disitulah saya menerima ide pertama. Saya tanya ke tukang becak, Pak, sampai becak udah lama? Ampun Pak. Loh, ini satu-satu kok pekerjaan? Bukan, saya punya tambak. Naik becak kadang-kadang hitung boyo atau riki, pokok nganggur, boleh tambahan pendapatan. Pokok dopok, tambak. Oh, bagus. Andai kan Pak, saya bilang ini, tambak itu tidak hanya diisikan di mana? Jadi apa deh, kon tambak kon nggak iwat Pak. Apa sakit, urip. Ya dipikir kon caranya piye. Tapi yang penting jangan hanya ikan. Saya sampai baru ngecul nabur benih ikan, sampai kalau di becak, yang nggak becak gitu tuh soto. Waktu panen lo wangsul panen didol duit, nah berangkat lagi habis nebar. Oh iya bagus. Nah dari sinilah timbul ide bagaimana satu mengendalikan orang Lamongan tidak ngebak-baki Surabaya. Bagaimana memberikan pekerjaan tambahan tapi punya skala ekonomi yang bagus. Nah, dari sinilah kemudian muncul sahabat saya lama yang namanya Mas Adi Sasono, tokoh LSM ketika itu. Kebetulan juga teman organisasi di kemahasiswaan ketika itu datang bertanda ke Lamongan, berdiskusi segala macam, dan diantaranya juga ada Pak Khairul Tanjung yang sekarang menjadi top orang pribumi Indonesia yang sangat sukses. Saya sungguh beruntung menemukan dua sosok yang ketika itu visioner, punya pandangan-pandangan ke depan, dan terfaktanya memang begitu. Akhirnya Pak Khairul menjadi seperti yang sekarang. Pak saudara sayang Pak Mas Adi Sasono setelah dari Menteri Koperasi ketika itu tidak panjang umur dan wafat. Dari itulah maka saya coba diminta untuk bisa sowan Pak Habibie. Pak Habibie dengan bekal diskusi itulah saya coba sowan ke Jakarta untuk meyakinkan Pak Habibie bahwa urusan ristek ketika itu bukan hanya kedirgantaraan, tapi juga masalah-masalah pertanian, masalah perkebunan, masalah perikanan, itu juga bagian yang tidak kalah penting sebab sebagian besar rakyat Indonesia adalah petani. Lah,
Uniknya ketika saya menunggu giliran diterima oleh Pak Habibie ketika itu, saya dipersilakan tunggu di ruang tunggu yang ada feature painting yang menarik. Ada pesawat Nurtanio sedang terbang, take off maksudnya, kemudian berimpit dengan matahari. Di bawah ada seorang anak desa pakai caping. Kelihatannya bukan tapik, bukan hormat, tetapi silau. Silau. Nah, ide ini saya jual kepada Pak Habibie. Pak, petani ini banyak silau di rumah Bapak loh. Kamu kok tahu? Iya Pak, Bapak mengabadikannya di ruang tamu ya kan. Akhirnya udah keluar begitu lah. Wah iya sekarang ada apa kamu? Ada konsep apa? Ya udah, akhirnya ceritakan dari pemikiran tentang tambak yang luasnya cukup dominan di Lamongan, yaitu 80.000 hektar ketika itu, bagaimana dimanfaatkan secara baik dengan teknologi yang tentu teruji oleh satu ilmu. Maka saya dengan semangat ketika itu mencoba merayu Pak Habibie mau melirik Lamongan. Alhamdulillah konsep pemikiran diterima baik oleh Pak Habibie. Akhirnya Pak Habibie datanglah ke Lamongan dan meresmikan cakruk di kawasan sentra Tam Yam Besang itu, dengan saya sebut kantor perwakilan BPPT Jakarta di Lamongan. ya karena Lamongan miskin, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Ya akal lah ya, kemudian menuntun kami semua untuk mencoba berkreasi. Alhamdulillah Pak Habibie dengan staf, bahkan ketika ada beberapa orang asing, orang Jerman diajak serta di sana. Kemudian panen ikan di sana, meresmikan yang namanya Tam Yam Sang, adalah tambak, ayam dan pisang. Konsepsi ini akhirnya bisa mendorong ekonomi Lamongan karena apa? Dari medan yang sama, dari luasan tambak yang sama, komoditi ini menjadi tambah dua, bukan hanya ikan, tapi ada komoditi lain yang juga mempunyai skala ekonomi. Apakah ada di atas kandang itu ada ayam, ada kambing, tidak apa-apa, asal rasio luasan kandang ayam dengan tambaknya ini harus seimbang, tidak perlu terlalu banyak. Saya juga banyak ikannya mabuk. Saya kotoran-kotoran dimakan ikan, atau sisa-sisa makanan ayam, itu langsung dikonsumsi oleh ikan. Ternyata dalam perjalanan waktu konsep ini diterima oleh masyarakat, dan yang menggembirakan pada tahun yang lupa satu yang pasti, jumlah jamaah haji Lamongan itu meledak menjadi lebih dari 1.000 orang pada saat itu. Gara-gara ekonominya dapat berkembang dengan baik karena pemeliharaan tambak yang intensif. Sementara waktu masyarakat senang karena ada hasil secara ekonomi bisa dirasakan, bisa dimanfaatkan, dan dampaknya adalah sangat luar biasa. Saya dengar jumlah jamaah haji pada saat itu lebih besar daripada Malang. Betul, betul. Luar biasa. Ini sesuatu yang mengagetkan banyak pihak ketika itu kok bisa. Karena itulah kami meyakini bahwa sepanjang pikiran kita itu semua dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Everybody happy. Luar biasa. Sejak itu Lamongan terkenal dari kabupaten yang miskin menjadi kabupaten yang penuh akal. Akhirnya hampir setiap menteri, Menteri Pertanian, Menteri Penerangan, Menteri BKKBN, Menteri PU, Menteri Koperasi, semua bertanya ke Lamongan. Ada apa Lamongan itu? Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini akhirnya ditindaklanjuti oleh para follower saya, bupati-bupati berikutnya yang kebetulan sekarang ini dengan Pak Yuroh Nur, itu bekas ajudan saya. Yang menyediakan pidato pertama saya ketika saya di Lamongan. Luar biasa. Gus, tak sewang seweng saya lihat kok awakmu repot. Ya gak repot, orang
kondisinya seperti ini. Saya ditanya lah oleh marhum Pak Kiai ini Imron Hamzah. Imron Hamzah. Lah wiridmu apa? Dan dia nak santri so wiritan nek gak dikemurui kiai ini. Ngono ya? Iya. Tak gelem tak wani wirid. Alhamdulillah. Tak amalkan jika memang Bapak akan memberi. Oke. Bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ping pira iki? Sithik pisan asal ikhlas. Iku tek sithik sing akeh. Sing apik 786 kali. 786 kali. Iya. Lho kok akeh to iki? Iki resep aja buat bontah.